Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Polisi kembali menemukan 6 jenazah korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Pemkab bantah adanya kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Peringatan Hari Sumpah Pemuda, pemuda kibarkan merah putih di bawah laut. Untuk memperingati Sumpah Pemuda, komunitas Molo Jayapura menggelar upacara bendera di bawah laut. 50 penyelam dari TNI Polri serta anggota komunitas menyelam di perairan Tanjung Batu, Jayapura, dan mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 12 meter. Ketua Molo Jayapura, Komandui Putra Tarigan, mengajak pemuda-pemudi di Bumi Cendrawasih untuk ikut menjaga kelestarian laut Papua. Kita melakukan upacara di atas tanah, maka hari ini kita lakukan di dalam air. Itu mewujudkan bahwa kita bersatu baik di atas tanah maupun di dalam air. Kita semua pemuda-pemudi Indonesia. Kegiatan tadi itu diikuti 50 orang penyelam. Dari semua adalah anggota komunitas kami, komunitas Molo Jayapura Dive Community. Komunitas itu terdiri dari komunitas kami lintas instansi. Jadi mulai dari anggota TNI Polri, kemudian ada dari BUMN, BUMD, dari Nakes, kemudian ada juga dari Pemda Pemkop juga ada anggota kami, ada juga lainnya dari swasta, bahkan ada pelajar maupun atlet-atlet selam juga ada juga anggota kami. Di hari yang sama, momen Sumpah Pemuda juga diperingati dengan menanam 300 pohon mangrove di Pantai Holtekam, Jayapura. Kegiatan dilakukan relawan Palang Merah Indonesia dan pemuda dari Gerakan Aksi Muda Jaga Iklim di Jayapura. Untuk melaksanakan suatu gerakan sosial berupa penanaman pohon mangrove di Teluk Yotepa. Kita adalah dengan bentuk peduli lingkungan hari ini, kita harap dengan menanam ini dapat juga membantu melestarikan lingkungan kita, menjaga habitat tumbuhan di pesisir pantai dan laut Teluk Yotepa. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Alex Dew, mengatakan kegiatan ini merupakan aksi nyata para pemuda untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Kepada pemuda yang ada di Kota Jayapura, tolong kasih tahu ke tetangga, ke RT, ke teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya supaya sampah-sampah ini tidak lari ke laut dan akhirnya muaranya yang banyak sampah. Kontribusi kita anak-anak muda di Hari Sumpah Pemuda, kami anak-anak lingkungan yang selalu bicara mengenai isu lingkungan, kita lihat situasi sekarang, iklim kita semakin berubah. Untuk beberapa bulan ini pemanasan global terjadi, sehingga kami anak-anak muda punya inisiatif untuk melakukan suatu tindakan. Ini aksi bukan sensasi yang selalu setiap tahun kami lakukan. Selain menanam pohon mangrove, para pemuda ini juga memungut sampah yang mencemari Pantai Holtekam. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. SMA Negeri 2 Merauke, Papua Selatan berikrar untuk menjauhkan diri dari narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran yang selama ini kerap melekat di kalangan pelajar. Ikrar ini berlangsung bersamaan peringatan Sumpah Pemuda yang digelar di sekolah mereka di Jalan Nowari, Merauke, Sabtu lalu. Dalam acara ini, baik siswa dan guru mengenakan pakaian dan busana adat dari seluruh Indonesia. Siswa berjanji mereka akan belajar lebih baik dan menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa.
pemuda dahulu tuh berjuang untuk membuat negara kita Indonesia merdeka gitu. Jadi kayak mereka berjuang demi negara mereka sendiri, kayak mereka melawan penjajah, berusaha untuk memenangkan wewenang dan hak mereka dalam negara mereka sendiri. Itu nah, kalau sekarang yang harus dihindari pemuda itu apa? Terutama sih pergaulan bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, terutama minuman beralkohol, menghindari tindakan kriminal seperti kejahatan, pembunuhan, tawuran. Harusnya pemuda Indonesia sekarang lebih daripada pemuda yang dulu. Pemuda Indonesia harus lebih membangkitkan semangat, rasa jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Nah, kalau pemuda sekarang itu harus menghindari apa, Rona? Harus menghindari yang namanya larangan seperti pergaulan bebas, narkoba. Pokoknya pemuda sekarang harus menjauhi larangan-larangan seperti itu. Di Manokwari, Papua Barat, peringatan Sumpah Pemuda juga dilaksanakan organisasi pemuda, SMA, dan perguruan tinggi di Manokwari. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Para pemuda meminta Pemprov Papua Barat memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian. Selain itu, mereka juga berharap pemuda asli Papua bisa mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Kami berharap dari pemuda untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di daerah maupun di pusat. Karakter menjadi pemuda-pemuda yang berintegritas. Ada pemuda yang berintegritas, ketika kita berintegritas kita pasti berubah. Itu tidak harus dari orang lain, kita sendiri yang berubah, dan ketika kita berubah kita pasti berdampak bagi orang-orang yang ada di sini. Hari ini kita memiliki generasi muda yang luar biasa. Ada banyak potensi-potensi muda yang hari ini belum tersalurkan atau belum dikeluarkan atau belum digali dari bumi Kasuari. Karena itu kita butuh peran pemerintah untuk menggalinya. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota di mana pemuda itu berada. Namun itu ya, saya sebagai ketua KNPI Papua Barat himbau kepada semua generasi muda, mari kita jaga alur perjalanan pemuda Indonesia ini menuju 2045. Saat ini, para pemuda asli Papua harus bersaing dengan rekan-rekan mereka dari tanah Jawa yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi dan berkualitas. Menghadapi situasi global, pemerintah juga mengajak pemuda untuk ikut terlibat, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting, terus bagaimana generasi muda dengan OKP yang ada, organisasi kepemudaan, itu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kemudian yang berikut yang kita perlu tahu bahwa peringatan Sumpah Pemuda ini kita memperingati bagaimana ikrar Sumpah Pemuda dalam rangka menyatukan persepsi, mereka berkolaborasi, menyatukan tenaga, pikiran, kekuatan dengan perubahan-perubahan teknologi ini. Mereka membantu mengisi bagaimana implementasi daripada program-program pemerintah itu menyebar ke seluruh wilayah. Itu diharapkan pemuda sebagai garda terdepan. Upacara peringatan Sumpah Pemuda di Manokwari dan Merauke berlangsung hikmat hingga selesai. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Warga Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan mendapat bantuan sembako berisi beras 5 kg, gula, minyak goreng, kopi, dan mie instan. Bantuan ini diberikan Polres Merauke sebagai bentuk kepedulian polisi atas warga yang tinggal di perkampungan. Warga senang mendapat bantuan kebutuhan pokok karena saat ini banyak bahan pangan, khususnya beras, harga naik sehingga membebani ekonomi mereka. Mungkin mau minta untuk Bapak dari kepolisian atau Bapak Ikwas untuk bisa mendampingi kita di pertanian. Bisa juga. Mungkin kita standby di sini untuk membantu pertanian. Ya, membantu. Mendukung kita dalam pertanian. Baik. Mungkin itu saya. Mungkin yang kedua, ini kan keamanan. Keamanan. Polisi berharap warga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban hingga seluruh tahapan pemilu berakhir. Masuk Papua. Ya, di Papua seluruh Polres
yang ada. Ya, 29 Polres yang ada di tanah Papua semuanya melaksanakan serentak untuk bersilaturahmi, membagi berkat kepada masyarakat. Ya, itu. Kapolda di Jayapura, kami di Polres. Ya, semuanya ini dari Polres, ya, seperti itu. Sementara itu para alumni Akabri lulusan tahun 1990 melaksanakan bakti sosial gelar 90 yang serentak dilakukan mulai dari Mabes Polri, Polda, hingga Polres di seluruh Indonesia. Bakti sosial ini juga dilaksanakan di Polres Kepulauan Yapen dengan membagikan 200 paket sembako di Kepulauan Ambai. Kami ikut bersukacita dengan membagikan bingkisan sejumlah 200 paket yang terbagi di beberapa titik. Di antaranya adalah di distrik Nusawani sendiri. Sebelumnya kami sudah melaksanakan juga di distrik Kepulauan Ambai, dan selanjutnya selesai dari distrik Nusawani, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kampung Sarwandori di Kota Serui. Saya menerima dengan sukacita, dan saya juga sambut beberapa bantuan yang diberikan oleh Kapolres Kepulauan Yapen kepada masyarakat Kampung Saweru, tapi juga kepada Kapolda Papua yang sukacita menyerahkan sebagian bantuan melalui Kapolres Yapen kepada masyarakat di distrik Nusawani, Kampung Saweru. Kapolres Kepulauan Yapen menghimbau aparat keamanan bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa menjaga situasi aman selama proses tahapan pemilu hingga pencoblosan surat suara pada Februari tahun depan. Muhammad Ridwan dan Eman melaporkan dari Merauke dan Kepulauan Yapen.